Oke, udah ya, kita lanjut. Ada tiga muatan kayak gini. Masing-masing muatannya itu besarnya positif Q, juga positif Q juga. Nah, ini segitiga sama sisi. Artinya ini A, ini juga A. Nah, tapi di tengah ini itu ada suatu muatan Q. Suatu muatan Q ini bisa entah positif, atau bisa juga entah negatif. Ini nggak diketahui. Intinya ada muatan aja di tengah-tengah sini. Artinya kan segini A per 2, dan juga segini itu A per 2 juga. Nah, pertanyaannya itu, apakah ada apakah ada nilai muatan Q yang bagaimana sehingga total gaya yang dipengaruhi oleh Q ini di titik A, sebut aja A-nya di sini, A, B-nya ada di sini, B, dan titik di titik C, itu terhadap Q besar ini itu sehingga dia gaya totalnya nol. Nah, itu gimana caranya? Kalau nah, tadi aku ngerjainnya itu mikir, kan eh, si Q ini cuma ada dua kemungkinan. Bisa saat Q-nya misalkan positif, bisa juga saat Q-nya negatif. Nah, kita coba tinjau yang untuk Q positif dulu. Untuk Q positif. Ya, jelek banget. Yang Q positif. Kalau digambar ulang, ini yang warna merah, ini ya, tahu ya. Ini merah, merah, merah. Ini positif Q, positif Q, positif Q. Nah, misalkan si muatan Q besarnya aku kasih warna oranye. Oranye ada di tengah-tengah sini. Karena dia bermuatan positif juga, misalkan untuk kasus Q-nya positif, berarti kan dia kayak ditolak sama yang titik B ini, yang titik B ini, titik B ini, dan juga dia ditolak sama titik yang C ini, ya kan? Dan dia juga ditolak sama yang muatan di titik A. Artinya gini, ini tuh gaya tolak gaya tolaknya si B, titik B maksudku. Ini gaya tolaknya si titik, gaya tolaknya punyanya C, dan ini segini jaraknya itu, ini gaya tolaknya si punyanya A. Nah, karena ini pasti resultannya nggak sama dengan nol. Tapi sumbu horizontalnya bisa sama dengan nol karena ini sama besar, sama kuat. Tapi ada komponen vertikalnya sehingga si bendanya ini bakal nggak sama dengan nol. Artinya ada gaya totalnya, pasti dia ke arah vertikalnya. Itu untuk kasus Q-nya positif. Terus selanjutnya untuk kasus Q-nya negatif juga sama. Untuk Q negatif. Untuk Q-nya negatif berarti kita bikin gambar aja sederhana. Q-nya negatif berarti ini aku kasih warna hijau ya. Ada di tengah sini. Nah, karena Q-nya negatif berarti dia ditarik kan oleh sama-sama ketiga muatan segitiga ini yang lain. Dia ditarik ke arah kiri, gaya gayanya oleh B, dia tarik ke arah kanan, gayanya oleh C, dia tarik ke atas, ya kan? Karena ini tepat ada di atasnya, gayanya oleh A. Nah, besar besar gaya horizontalnya ini saling meniadakan. Oke, berarti nggak ada gaya horizontalnya, tapi masih ada gaya vertikalnya. Artinya total resultan gayanya tidak sama dengan nol. Yang ini juga sama, yang eh, sebelah ini ini total resultan gayanya juga tidak sama dengan nol. Artinya apa? Di soal kan bilang eh, apakah ada muatan Q yang bukan nol? Nah, yang bukan nol artinya ada muatannya entah positif atau negatif sehingga total gaya pada Q ini, total gaya pada ini terhadap ketiga partikel lain itu gayanya nol resultan.
Nah, jawabannya nggak bisa karena ini, meskipun horizontalnya ada, tapi vertikalnya, sorry, meskipun horizontalnya saling meniadakan, saling nge-cancel kanan kiri, besarnya juga sama, tapi dia pasti ada sumbu komponen vertikalnya, sehingga total gayanya tidak mungkin sama dengan nol. Itu. Jadinya nggak ada muatan di mana Q entah positif atau negatif agar resultan gayanya nol. Itu untuk yang nomor satu. Nomor satu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Satu. Ya guys, kalau ada yang mau nanya langsung tanyain aja ya. Bebas di sini. Sorry, yang ini. Jadi inti jawabannya itu nggak mungkin nol karena si gaya yang vertikalnya itu nggak ada yang bisa ngilangin. Iya, artinya komponen vertikalnya itu pasti selalu ada. Dan kan soalnya nggak, apakah ada muatan Q yang bukan nol. Jadi kayak kita milih Q yang kayak gimana. Q yang seberapa, entah positif atau negatif, biar resultan gayanya nol. Ada nggak? Untuk analisis ini kelihatannya nggak ada kan jelas. Meskipun horizontalnya ada, saling mengcancel, tapi dia pasti punya komponen vertikalnya. Artinya resultannya nggak mungkin nol. Pasti selalu ada resultannya. Gitu. Oke, oke, siap. Makasih. Oke. Thank you. Kalau titik di tengah segitiga, bisa apakah resultannya bisa nol? Bisa. Kalau di tengahnya malah bisa. Soalnya dia kan saling, di tengahnya positif atau negatif, dia malah bisa. Misalkan ya, untuk mana ini, sini, misalkan sini, sini, sini. Ini muatannya aku kasih warna ya, hijau-hijau. Muatannya ada tepat di tengah ya, misalkan. Ini jaraknya segitiga sama sisi, berarti A, 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 A. Gambar. Ini jaraknya A, jaraknya A. Nah, kalau misalkan kayak gini, dia tepat berada di tengah, dia malah bisa untuk stabil. Mana? Orange. Misalkan dia ini muatannya negatif ya, karena ketiga muatan di titik sudutnya itu positif. Berarti dia bakal ditarik ke atas, ditarik ke arah sono, tarik ke arah sono juga. Ini harusnya bisa saling nge-cancel satu sama lain. Kayak ada tiga orang dengan kekuatan yang sama, terus menarik suatu benda di tengah pakai tali, itu kan artinya bendanya nggak bakal gerak. Gitu. Kalau di tempat di tengah mungkin bisa untuk tetap diam. Artinya tepat bisa resultannya sama dengan nol. Kayak ada 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 apa kayak batang di tengah terus ditarik sama tiga orang, ditarik pakai tali tiga orang di sudut-sudutnya tepat di segitiga sama sisi kayak gini, pasti dia batangnya yang di tengah nggak bakal gerak dengan kekuatan yang sama ya. Gitu. Ada lagi yang tanya? Udah? Atau mau lanjut ke nomor dua? Oke, kalau nggak ada yang nanya, langsung lanjut aja. Za. Ya. Nomor
dua ini dibaca dulu coba soal. Nomor dua agak unik, agak lucu, agak gimana gitu lah. Itu ada batang. Batangnya ini tipis dengan panjang L, mempunyai rapat muatan bertuan panjang lambda yang tersebar merata pada batang. Tentukan medan listrik di P yang berjarak Y dari titik asal koordinat. Dinyatakan dalam K, Y, L, theta 0. Jadi kalau digambar gambar titik warna merah, ada titik B di sini. Ini tepat di tengah-tengahnya batang. Berarti segini tuh L per 2. Ini L per 2, ini juga L per 2. Nah, sudutnya itu ini. Sudut theta 0. Ya, gitu. Berarti di sini juga sama. Sudutnya theta 0. Theta 0. Ini batangnya bermuatan, bermuatan, bermuatan. Batangnya bermuatan dengan muatan persatuan panjangnya itu lambda. Lambda. Nah, ini kan mintanya dalam K, Y, L, dan theta 0. Artinya kita bikin suatu fungsi kayak gimana? Kita bikin suatu fungsi E itu electric field-nya yang kayak gimana? Di dalamnya itu harus ada K. K ini konstanta yang itu loh, 9,9 atau 1/4 pi per universitas vakum K. Terus ada Y, panjangnya ini jarak pisah titik P tegak lurus ke batangnya itu Y. Lalu harus ada L-nya Y. Harus ada L-nya panjang batangnya dan juga harus ada sudutnya. Nah, ini ya gini, kayak gini. Ada yang kepikiran pakai pakai cara apa? Sini. Ada yang ini aku tadi pas ngerti bilang nggak nggak ada k-nya, ada beberapa variabel yang nggak terinclude dalam kalau pakai cara Gauss. Ini nih yang aku maksud Mar. Biar langsung aja. Kalau misalkan pakai Gauss ya, Gauss Gauss law. Ini cara cara satunya. Cara pertama, misalkan gini. Ini kan batang ya, batang tipis panjang gitu. Batangnya segini. Nah, Gaussian surface-nya atau ya yang melingkupi ini itu kita ambil simetri uh, silinder aja, soalnya biar gampang. Kalau mau pakai kotak, mau pakai uh, bentuk-bentuk lain kayak bola, bola kayak kayak dilingkupi gini itu juga nggak apa sih. Ntar pada akhirnya juga sama kok. Nih, Gaussian surface-nya aku kasih warna kuning. Ini yang batangnya tadi, Gaussian surface-nya ini. Set, set, set. Nah, kayak gini. Set. Ini panjangnya L ya, panjangnya L. Nah, jaraknya, misalkan titik titik P-nya ada di sini. Jadi jaraknya segini, Y. Radius silinder ini adalah Y, radiusnya. Nah, hukum Gauss kan dia ngomong gini, flux yang masuk, sorry, flux itu sama dengan total flux, sorry, total flux pada closed surface sama dengan muatan yang terenclose, ya. Muatan yang tertutupi dalam ini, di dalam surface-nya itu. Atau muatan yang terlingkupi lah. Ini sama dengan key and close per itu artinya integral close loop dari apa, dari ini dA. dA itu artinya ini tuh harus close apa ya,
kayak permukaannya tertutup semua. Nggak boleh ada lubang satupun. Nggak boleh ada kayak lubang kecil di sini karena ada lubang berarti hukum ini nggak berlaku. Harus semuanya tertutup. Nah, kita pakai simetri biar gampang, simetri silinder. Permukaan Gaussnya silinder. Artinya, ini kan E ini itu bisa keluar dari integral ini. Karena dia arahnya pasti ke arah radially outward. Atau apa ya? Arahnya pasti arah keluar semua. Ya kan? Arah E-nya itu pasti keluar nembus tegak lurus dari ini batangnya. Bisa ke arah bawah juga. Ini arah E-nya. Arah E-nya. Ini bisa juga keluar, ya ininya kayak ke segala arah lah dari radiusnya. Itu E-nya. Berarti E-nya bisa keluar dari integral. Ini yang di A itu berarti luas area yang tertembus oleh oleh E ini. Ini kan berarti selimut tabungnya. Selimut tabung, enggak ditulis saja dulu. E dikali selimut tabungnya 2pi R. Oh, R-nya Y ya. Karena dia kan eh, jari-jarinya Y. Ini luas area selimut tabung kan 2pi R kali panjangnya kan. Karena R-nya itu ketinggian jari-jari radiusnya Y. Jadinya 2pi Y kali panjangnya Y. Panjangnya Y. 2pi Y panjangnya L. Enclose berarti total muatan yang ada di dalam permukaan surface ini kan batang ini panjang totalnya. Itu lambda kan. Lambda kali panjang totalnya dia. Ini muatan total yang ada di batang ini kan ini. Lambda massa massa jenis, massa persatuan panjangnya dia dikali total panjangnya dia L per per meter. L-nya bisa dicoret. Nah, ya kan L-nya bisa hilang kan. Terus E sama dengan lambda per 2. Ini kita cuma kan di soal mintanya ada harus ada K, ada Y, ada L, ada theta nol. K bisa dimanipulasi kalau atas bawahnya dikaliin 2 sehingga dapat 2 lambda per 4 pi per meter vakum kali Y. Nah, ini tuh apa? Ini kan K. Jadi 1 per 4 pi per meter vakum kali 2 lambda per Y. Nah, ini kan K, ya kan? K, konstantanya. K kali 2 lambda per Y. Nah, sekarang yang K-nya udah ada, yang K-nya udah ada, Y-nya udah ada, L-nya nggak ada. Nah, ini L-nya gimana? L sama yang theta 0 belum ada. Tapi di soal juga disuruh dalam bentuk ini, nggak ada dalam bentuk lambdanya. Lambda ini nggak ada di lambda. Harus dinyatakan dalam K, Y, L, dan theta 0. Nah, kemungkinannya berarti lambda ini harus diubah dalam L. Kalau yang tadi, bentar ya. Kalau yang tadi lambda itu kan massa dan Q per L kan. Nah, ini kan bisa dimasukin ke sini. Tapi kalau ini dimasukin ke sini, kita memerlukan nilai Q-nya. Sementara di soal nggak diketahui nilai Q-nya. Tapi bakal muncul L-nya ini buat menyesuaikan sama ininya dia. Permintaan soal harus dinyatakan dalam K, Y, L, dan tetano. Jadi pakai Gaussian malah nggak ada hubungannya sama sudut sama sekali ya, Gaussian. Sampai sini itulah yang mau ditanyain. Oh iya kan udah ada faktor nggak sih di sini?
Halo Fatur, Halo, halo semuanya. gimana Udah. kamu mau mau melanjutkan yang soal nomor 2? Bebas kalau kamu melanjutin boleh. Eh, kamu aja gimana? Kan ini sebenarnya yang tutormu, bukan tutor. Oke, Hmm. bebas. Aku stop stop share screen nih. Ya, ini dilanjutin sama Oke. Fatur. Yang nomor 2. Bentar. Oke, halo semuanya. Mungkin aku ini ya bakal pakai, nggak pakai yang ini, aku pakai yang Jamboard. Jadi nanti bisa lihat aja semuanya gitu. Hmm, kalau mau buka-buka atau apa gitu. Sebenarnya aku juga gak tahu ya mau ngisi apa atau apa gitu. Karena kan konsepnya kita juga belajar bareng gitu kan. Gitu. Jadi mungkin nanti kalau ada yang aku kurang jelas atau salah itu ya bisalah kalian apa? Intinya kita saling koreksi gitulah gitu. Eh yang tadi mungkin ya kita ke yang soal dari yang tadi. Itu kan ceritanya itu ada batang gitu. Sebuah batang yang panjangnya L, kemudian ada dia muatan mungkin Q gitu. Terus ada sebuah titik P di tengah-tengah batang, tapi dia ada di atasnya. Ini P gitu katakanlah. Kemudian dari P dan ujung ke ujung batang tuh dia ternyata ada sudut theta 0 gitu dari sini ke sini. Kemudian ditanyakan sebagai fungsi theta 0, L sama dan lain-lain yang tadi itu gitu. Sebenarnya itu eh, tadi kan udah coba pakai hukum Gauss ya, tapi sekarang coba kita pakai yang Coulomb gitu. Jadi kan pada intinya ketika sebuah ada muatan gitu, ada muatan misalkan muatan dia Q gitu. Ketika dia itu sebuah muatan titik, kemudian pada jarak R dari dia, maka kita bisa ngitung bahwa medan listrik di titik tersebut kan kaki per R kuadrat gitu. Secara besarnya aja, sedangkan untuk arahnya kan bebas gitu. Dia itu bukan bebas ya, kayak ngikutin sama vektor radialnya gitu. Tapi buat lebih mempermudah kita biasanya pakai eh, besarnya aja, itu kaki per R kuadrat. Lantas gimana kalau dia itu gak titik gitu? Kalau kasus yang di sini kan batang gitu. Kalau batang biasanya kita ninjaunya itu partisi atau bagian-bagian gitu. Jadi ketika batang ini panjangnya L dengan muatan total Q, kita bisa mengandaikan sebuah partisi atau bagian kecil dari si batang yang besarnya deki gitu. Ketika dia punya jarak ini ke titik P itu ini jaraknya R kecil katakanlah gitu, maka dia menghasilkan sebuah medan listrik di P gitu. Cuman kan medan listrik itu dia baru berasal dari si deki. Nah, jadi ketika kayak gitu deki di sini dia menghasilkan E di sini, kemudian deki di sini menghasilkan E ke sana, sedangkan buat Ki yang di sini menghasilkan E ke sana gitu. Sehingga totalnya itu bisa kita totalkan dengan menggunakan integral. Nah, cuman kan kita lihat lagi di situ karena E itu adalah sebuah vektor, berarti kan dia dipengaruhi sama arah gitu. Ketika dia deki di sini, dia menghasilkan E yang ke kanan atas, sorong serong gitu ya. Tapi pada jarak yang sama di kanan kalau ada deki juga, dia itu akan menghasilkan E yang ke sana juga gitu. Sehingga kalau kita lihat di sini, keduanya itu antara sisi kiri sama kanan tuh meniadakan.
cuma tersisa E yang arahnya ke atas. Berarti bisa kita simpulkan sesuai dengan yang Gauss tadi juga bahwa E-nya itu dia cuma berarah ke radial, ke arah atas ke sana gitu. Jadi E-nya itu cuma ke sana. Terutama yang di P, dia arah E-nya cuma di situ gitu. Berarti kalau kayak gitu kita bisa lihat muatan deki ini dia akan menghasilkan DE gitu yang besarnya adalah K deki per R kuadrat, di mana R itu adalah jari-jarinya gitu kan. Itu DE besar DE dari satunya. Sedangkan ketika kita mau cari total eh, medan listriknya itu kan kita cuma mau nyari yang arah vertikal, arah vertikal. Gimana ya? Nah, kayak gini mungkin ya. Ini ada batang, kemudian di sini itu kan DE-nya di sekitar sini. DQ-nya kan ini, kemudian menghasilkan DE ke sana. Itu DE. Sedangkan kita tuh cuma mau cari yang arahnya ke sana aja, ke atas. Karena yang ke samping itu dia saling meniadakan dengan teman di sebelahnya gitu. Berarti kalau kayak gitu kita bisa memisalkan ini sebagai sebuah teta. Kemudian berarti ini juga teta. Nah, berarti kalau kayak gitu, medan listrik DE yang di sumbu Y-nya itu kan adalah DE cos theta. Di mana DE-nya itu adalah K deki per R kuadrat cos theta gitu. Nah, kemudian kita lihat kan yang ditanya itu totalnya gitu. Total itu berarti ini kan baru dari satu partisi, satu bagian kecil titik dari si batang. Berarti totalnya itu bisa kita integralkan. Kita integralkan kiri sama kanan. Nah, untuk batas-batasnya kalau aku pribadi sih biasanya kayak gimana ya? Kayak belakangan aja lah batas-batasnya gitu. Yang penting kita ketemu dulu integralnya itu kayak gimana. Ini kan integral DE itu kan artinya adalah E arah sumbu Y total yang diterima sama P. Sedangkan ini adalah K, dekinya itu adalah rapat muatannya gitu dikalikan dengan panjang dia. Kita misalin panjangnya itu dx. Ini dx gitu. Dibagi dengan R kuadrat cos theta. Nah, sekarang kan kita udah dapat dx gitu. Berarti mau gak mau fungsi-fungsi yang lain yang bentuknya theta sama r ini yang r gitu, itu harus kita nyatakan dalam x juga supaya bisa kita integralkan gitu. Kalau kita perhatikan misalkan x0 tuh aku di sini. Berarti ini x sedangkan R-nya itu kan menjadi ini kan menjadi sin theta sama dengan X per R. Berarti bisa aku masukin EY-nya itu adalah K sama lambda kan sebuah konstanta. Bisa aku keluarin K lambda integral dx per R kuadrat. Di mana R kuadratnya ini. R itu kan sin theta itu kan X per R. Berarti R-nya itu adalah X per sin theta. X per sin theta kita kuadratkan dikalikan dengan cos theta. Sama dengan K lambda integral dari dx per x kuadrat sin theta cos theta sin kuadrat theta. Cos theta sin kuadrat theta. Gitu mungkin ya. Terus kita bisa lihat di sini. Ini kan panjangnya, jaraknya ini kan kita tahu. Kita misalin jaraknya Y gitu. Berarti R kuadrat itu kan sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Untuk cos theta dan sin theta itu bisa kita tulisin ini mungkin ya. K lambda integral dari cos theta kan berarti Y per R. Maka menjadi dx per X kuadrat. Y-nya itu Y karena sebuah konstan. R-nya itu akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat.
dikuadratkan. Sorry, ini cos tetanya ya, nggak usah ya. Kalikan sin kuadrat teta. Sin kuadrat tetanya berarti x kuadrat per akar dari x kuadrat ditambah y kuadrat. Dikuadratkan lagi. Gitu. Ini kan menjadi ini hilang, kemudian ini hilang. Sisa, ini tinggal masalah pengintegralannya sih. EY itu berarti K lambda integral. Y-nya aku keluarin karena dia konstan tadi. X kuadrat per eh, X kuadrat ditambah Y kuadrat pangkat 3/2. Iya, 3/2 dx. Nah, di sini kan kayak di matematika ya kemarin, atau tadi ya di kelasku tadi. Kita bisa misalnya kalau kayak gini, X-nya itu Y tan theta. Gitu. Berarti dx-nya kan eh, Y sekan kuadrat theta d theta. Tinggal kita integralkan. EY itu menjadi K lambda Y integral dari X kuadrat berarti Y kuadrat tangen kuadrat theta. Dx-nya itu berarti Betul. ya Eh, itu sin tetanya harusnya X aja gak sih? Gak kuadrat. sin sin tetanya. Jadi X per akar X kuadrat plus Y kuadrat. Bawahnya. Oh Nah itu iya, ya. oh iya tuh, maaf. Ini ya berarti ini kan Ya, habis sisa satu. Oke, berarti ini lebih sederhana pengintegralannya. Ini kan sisa satu. Berarti menjadi dx-nya itu kan berarti y sekan kuadrat theta d theta. Maaf. Ini aku nggak boleh theta dong, karena tadi theta itu kan yang ini. Sedangkan di sini kan kayak yang integral substitusi trigonometri itu. Bukan theta di sini bukan sebuah sudut dari gambar, tapi ya itulah pengandaian lah alfa gitu. Alfa, 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 d alfa. Per x kuadratnya kan berarti y kuadrat tangen kuadrat alfa ditambah y kuadrat pangkat 3/2. Terus kan kita tahu bahwa Y1 ditambah tan kuadrat itu kan sekan kuadrat. Berarti ini menjadi K lambda Y integral dari Y sekan kuadrat alfa dibagi dengan, ini kan sama aja kayak Y kuadrat sekan kuadrat alfa dipangkat 3/2. Berarti jadi sisa Y pangkat 3 sekan pangkat 3 alfa. D alfa. Kita coret sisa 2. Ini sekan pangkat 3, ini sekan kuadrat, coret sisa sekan. Berarti menjadi EY itu adalah K lambda per Y integral sepersekan alfa itu kan berarti cos alfa d alfa. Nah, baru kalau udah kayak gini kan bisa kita tentuin batasnya. X X itu kan X sama dengan Y tan alfa. Berarti kalau aku gambar segitiga siku-siku di sini, ini alfa, berarti ini X, ini Y. Iya, berarti kita integralin dari ini menjadikan K lambda per Y sin alfa. Dari mana ke mana gitu. Alfanya itu kan dari sin alfa X per akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ketika di ini, ketika di paling ujung sini, dia kan X-nya itu L/2 ya. Tan alfa tuh X per Y. Kok kayak aneh ya? Bentar. Cos theta. Cos theta itu Y per akar sin kuadrat X ini 3/2 Y
Hmm, oh enggak benar. Kita kan tadi nganggep X0 tuh di sini. Sedangkan kita mau alfanya itu ini kan sin alfa. Kita mau batasin alfa dari atas sampai bawah. Di mana sin alfa itu di sini adalah eh, X per akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Berarti batasnya itu juga kita ngikutin X-nya sebenarnya. Kalau kita perhatiin di sini itu kan dari sini kita ngintegralinya. Dari partisi si batang bagian kiri sampai si batangnya bagian kanan. Berarti dari X sebesar L per 2, karena tadi dia ke kiri gitu, sampai negatif L per 2. Berarti ini sin alfanya dari negatif L per 2 gitu, per akar dari L kuadrat per 4 ya, jadi ditambah Y kuadrat sampai L per 2 per akar L kuadrat per 4 ditambah Y kuadrat. Nah, maka dapat EY-nya itu sebenarnya ini dikurangin ini aja gitu, yaitu sebesar K lambda L per Y akar Y kuadrat ditambah L kuadrat. Cuman kan dia gak mau ada Y. Berarti kita bisa pakai yang theta 0 tadi yang ini. Ini kan Y-nya, sedangkan ini L per 2. L per 2. Berarti tan theta 0-nya itu kan Y, L per 2Y. Berarti Y-nya L per 2 tangen theta. 0. Kita bisa langsung masukin itu ke persamaan ini, Y-nya. Yaitu K lambda L dibagi dengan Y-nya itu L per 2 tan theta 0. Ya kan? Akar L kuadrat per 4 tan kuadrat theta 0 ditambah L kuadrat. Ini kan sama aja kayak 2K lambda tan theta 0 dibagi dengan L akar 1 ditambah 1/4 tan kuadrat theta 0. Kalau aku keluarin lagi bisa harusnya di sini. Gak muat. Ya udah naik ke atas saja gitu. Ini kan menjadi 2K lambda 4K lambda tan kuadrat theta 0 dibagi dengan L akar 1 ditambah 4 tan kuadrat theta 0. Mungkin kayak gini kalau kita pakai eh, apa? Kita pakai hukum kolom gitu. Gimana? Agak membingungkan sih gitu. Fatur, mau tanya. Ya. Ini kan masih dalam mintanya dalam K, Y, L sama theta 0. Itu masih kurang nggak sih Mm-mm. variabelnya? Yang KYL sama theta nggak ada 0. yang Y-nya, nggak ada Y-nya. Oh, udah gak ada gak sih Y-nya? Oh, mau Y gitu. Ya, soalnya mintanya dalam Y juga. Ini aja tuh, coba deh balik ke yang bawah-bawah. Hah? Bawah-bawah. Yang itu, yang sampai sama dengan K lambda per Y sin alfa. Nah, itu kan Iya. eh, gambar segitiganya itu kan alfa itu berarti dari min theta 0 sampai theta 0 ya. Jadi, Mending jadi pakai itu aja nggak Ah, sih? Yang batasnya aja. Batasnya aja. langsung aja Udah. batasnya alfanya dari min theta 0 sampai theta 0. hmm, mungkin Jadi bisa nanti ya. Aku gak nyadar iya sih. kan. Jadi nanti hasilnya 2 K lambda sin theta 0 per Y gitu. Langsung.
Oh, mungkin bisa. Iya, mungkin bisa ya. Nanti jadi ke sana ya. 2K lambda sin theta 0 per Y. Nah, ya gitu. Sip. Ya mungkin ya. Mungkin ini kalau dilanjutin juga ketemu kayak gini. Gitu, tapi solusinya masih belum dalam ada variabel yang L-nya juga nggak sih? Ini emang soalnya aneh ya, menurut. Minta banyak variabel tapi kan ada variabel yang bisa kecoret gitu. Gue ragu-ragu, Cok, Entahlah, ada soal kuis sesusah ini, gila sepanjang ini, Cok. entahlah ini Udah kayak soalnya siapa matematika ya. tahu. Udah tahu ini soal yang tadi pagi. Ini Iya sih. bukan fisika, Cok, ini Ini matematika ya. emang kayaknya soalnya agak boros ya. Harusnya nggak semua variabelnya kepake. Ya, nggak semua variabel kepakai. Ya gitu sih. Ada yang ini gak? Yang lain? Bebas guys. Ada yang mau nanya, guys? Apa lagi ya kalau gak ada? Hmm, Ini aku udah coba lihat-lihat juga sih tadi. Mungkin kalau gak ada kita ini ya. Aku tadi udah lihat-lihat ketemu soal bagus mungkin ya gitu. Kayak gini gitu. Coba kita Ada satu soal bahas. lagi sih, Tur. Itu sebenarnya ada 3 soal tadi. Oh, ada 3 soal. Ah, Yang terakhir gimana? mirip-mirip kayak yang tadi lu tunjukin sih. Oh ini. Iya, iya, mirip. Gimana? Mau bahas yang ini atau yang tadi pagi? Gimana yang lain? Kalau nggak mau apa ngomong, boleh chat aja. Sebenarnya sama Aku aja sih. sama Yang itu aja nggak apa-apa. Ya ini aja. dua. Sama aja sih soalnya. Oke, kita coba yang ini aja mungkin ya. Semoga ini. Yang C gak usah kayaknya. Ini kan belum ya. Yang potensial P. Eh, Sebuah bola konduktor pejal berjari-jari R1 bermuatan Q tersusun secara konsentris dengan sebuah bola konduktor berongga berjari-jari dalam R2 dan R3 yang bermuatan negatif 2Q. Dengan menggunakan hukum Gauss tentukan medan listrik di ini gitu. Eh, jadi ceritanya nih ada bola kecil gitu yang jari-jarinya R1 pejal tapi dia konduktor gitu. Semuanya konduktor. Ini muatannya Q gitu. Kemudian ada sebuah bola konduktor lagi, tapi dia berongga. Yang mana jari-jari dalamnya tuh R2, luarnya itu R3 gitu. R3. Terus eh, muatan totalnya dia negatif 2Q. Yang ditanyakan tuh kan dengan menggunakan hukum Gauss. Kita udah dikasih tahu hukum Gauss. Kita coba aja ya dari yang R kurang dari R1. Yang A. Kita lihat ketika R kurang dari R1 gitu. Sebenarnya kan salah satu sifat konduktor itu adalah muatannya tersebar secara merata di permukaan gitu. Kayak kekhasannya dia gitu. Berarti ketika dua ini aku susun, ini kan nanti bermuatan Q, sedangkan yang luarnya itu dia bakal bermuatan negatif 2Q. Cuman karena di sini udah ada Q, maka bagian dalam dari bola yang luar, bagian dalam dari bola yang besar tuh dia bakal negatif Q kekumpul di sini karena ketarik ketarik dalam tanda kutip sama si Q yang di pusat. Berarti kalau kayak gitu,
supaya totalnya tetap negatif 2Q, karena muatannya itu nggak mungkin bertambah atau berkurang, di dalam udah negatif Q, makanya di luar sisa negatif Q. Itu mungkin ya. Berarti kalau kayak gitu, ketika R kurang dari R1, itu kita bisa pakai Gauss. Integral tertutup dari E dot dA itu adalah Q inklusifnya dibagi dengan epsilon 0. Sebenarnya kan ini nggak perlu kita perhatiin ya maksud integral tertutup itu apa. Yang pasti E-nya dikalikan luas permukaannya. Yang penting seragam gitu kan, simetris gitu. Kalau bola kan biasanya udah fix simetris. Ketika dia di saat di R-nya itu kurang dari R1, itu kan nggak ada Q yang dilingkupin sama dia. Karena Q inklusifnya itu adalah di bagian dalam bola yang kecil. Sedangkan bola kecil itu konduktor. Dan sifat konduktor itu muatannya tersebar merata di permukaan. Berarti di bagian dalamnya 0. Maka ini menjadi integral tertutup E dot dA-nya itu harus sama dengan 0. Karena kayak gini mau gak mau berarti E-nya harus 0. Di R kurang dari R1. Kemudian buat antara R1 sama R2. Kalau untuk R1 kurang dari sama dengan R, kurang dari R2, kita bisa aplikasikan hukum Gauss-nya lagi. Integral tertutup E dot dA itu harus sama dengan Q inklusif per epsilon 0. Ini kan menjadi E dikalikan dengan 4πr kuadrat, yang mana itu luas bolanya. Q inklusifnya, karena dia itu di sekitar, di antara bola kecil sama bola besar, di sekitar sinilah gitu. Maka Q yang terlingkupin dia cuma si bola kecil tadi, yaitu sebesar Q besar. Dibagi dengan epsilon 0. Maka E-nya menjadi Q per 4π epsilon 0 R kuadrat. Itu untuk antara R1 sama R2. Kemudian buat yang R2 sama R3. R2 dan R3 itu kita pakai Gauss lagi ujung-ujungnya sih gitu. E dot dA itu sama dengan Q inklusif per epsilon 0. Cuman kan ketika dia di daerah ini, dia kan yang dilingkupin ini. Si bagian permukaan dalam bola besar sama bola kecil di dalamnya. Totalnya itu kan sebenarnya menjadi 0. Karena yang bagian dalam bola besar tuh negatif Q, sedangkan si bola kecilnya tuh Q. Ketika dia di total jadi 0. Maka mau gak mau E-nya juga harus 0. Itu untuk di antara R2 sama R3. Nah, kalau buat yang lebih dari R3, R-nya lebih dari R3, kita bisa pakai Gauss lagi gitu. Integral tertutup E dot dA itu kan menjadi Q inklusif per epsilon 0. E dot dA-nya kan 4πr kuadrat. Sekarang Q inklusifnya semua. Karena kan dia lebih besar dari ini. Lebih besar dari ini. Maka Q inklusifnya kan negatif Q ditambah negatif Q sama Q. Totalnya negatif Q dibagi dengan epsilon 0. Atau E-nya itu pada jarak itu adalah negatif Q per 4πr kuadrat epsilon 0. Di sini dia bertanda negatif itu karena itu cuma masalah arah sih. Soalnya kan ketika dia itu di apa ya? Ketika dia itu di jarak lebih besar dari 3, itu kan totalnya negatif 2Q sama Q. Totalnya negatif Q. Sedangkan salah satu sifat muatan negatif itu kan medan listriknya masuk ke dia. Berarti dia sebenarnya besarnya sama Q per 4πr kuadrat epsilon 0, cuman arahnya masuk ke sana. Makanya dia negatif. Tapi pada ini ketika dia di antara R1 sama R2, dia positif, arahnya keluar. Karena dia bentuknya
jenis muatannya positif. Mungkin kalau aku gambarin lebih rincinya kayak gini mungkin. Ini yang bolanya ketika di dalam tuh dia kayak gini. Sedangkan ketika dia ada di luar, dia bentuknya nanti jadi kayak gini. Gitu mungkin. Berarti kalau kita gambar R-nya ketika 0, R1, R2 sama R3 dari R yang ini dari R sampai R1 tuh dia 0, ini E gitu. Dia 0 di sini ketika di R1 dia Q per 4pi epsilon 0 R besar kuadrat. Q per 4pi epsilon 0 R besar kuadrat. Kemudian dia bakal turun segini sampai ketika di R2 itu dia bakal 0 nanti. R2 dan R3 dia 0 lagi. Ketika di R3, wah ini kurang aku kayaknya. Ketika di R3 dia bakal negatif. Menjadi kayak gini nanti. Yang mana besar ini adalah negatif Q per 4pi R3 kuadrat per epsilon. Nah, ini grafiknya mungkin ya, yang B. Ya kayak gini sih medan listriknya. Atau sebenarnya kita bisa mengira-ngira juga tanpa pakai hukum Gauss ketika dia di sini di daerah R1 sama di antara R2 dan R3. Karena ketika dia konduktor, itu kan sifat konduktor muatan tersebar merata di permukaan. Berarti ketika di dalam konduktor muatannya 0. Berarti medan listrik di sini sama di sini udah pasti 0. Sehingga tanpa pakai hukum Gauss pun harusnya bisa kita langsung tulis E-nya 0. Tur itu ada yang nanya katanya. Oh iya, Apa? Boleh tolong induksi ulangin negatif Q. itu. Jadi kan awalnya ini ya, ada dua, ada bola kecil sama bola besar, tapi bola besarnya itu punya rongga. Nah, bola kecilnya itu Q muatan totalnya, sedangkan si bola berongganya itu muatan totalnya negatif 2 Q. Habis itu sama si pembuat soal, entah ngapain dia dimasukin gitu. Entah gimana caranya dia masukin si bola itu ke dalam bola gitu. Sehingga kita harus menentukan distribusi muatannya karena ada pengaruh dari si Ki sama min 2 Ki itu. Nah, yang di ini itu kan udah pasti Ki yang bola kecil. Sedangkan yang bola besar itu dia bakal terpengaruh sama si kecil. Kenapa yang terpengaruh tuh yang besar bukan yang kecil yang dipengaruhi sama yang besar? Aku juga kurang tahu ya, tapi secara umum biasanya yang di dalam yang tetap gitu ya. Mungkin nanti ada alasan lain aku juga kurang tahu gitu. Nah kan di dalam tuh Ki yang kecil, dia itu bakal kan karena dia positif dia suka menarik yang negatif, yang berlawanan jenis dia tarik gitu. Karena dia cuma Ki, maka yang ditarik di dalam bola besar ini juga cuma negatif Ki. Besarnya sama tapi apa muatannya berlawanan. Terus tadi muatan awal itu negatif 2 Ki yang besar. Sekarang negatif itu udah ketarik ke dalam. Sisanya kemana? Sisanya ke permukaan yang lain. Permukaannya di luar. Supaya negatif 2 Ki kayak yang awal, maka di luar juga harus negatif Ki. Nah, ini kan totalnya jadi ini Ki sama kayak keadaan awal. Sedangkan yang besar tuh negatif Ki di dalam, negatif Ki di luar. Negatif 2 Ki sama kayak yang di awal. Gitu. Menjawab ke atau gimana? Oke. Ya, seperti inilah gitu. Gambarkan sketsa kurva E terhadap R. Yang ini udah, yang C itu kita belum belajar buat yang potensial. Aku sih bukan kita, entah mungkin kelas lain juga udah ini ya, udah dijelasin sama dosennya. Kalau aku belum.
Gimana guys? Mungkin aku coba satu soal ini lagi ya. Atau ada yang ini, ada yang lain. Ya guys, yang mau nanya Sabi ini. Oh ya, ini bentar lagi kita selesai ya. Paling ini soal terakhir. Tur. Oke, oke. Coba ya kita cobain nomor satu ini juga. Jadi ceritanya tuh pada gambar berikut ada benda bermuatan, sebuah benda isolator berbentuk setengah lingkaran berjari-jari 10 cm dengan pusat di O 0,0 mempunyai muatan total sekian yang tersebar secara merata. Sebuah muatan titik Q2 1 mikrokolum berada di sumbu X pada posisi ini. Yang A itu gunakan hukum Coulomb dan tentukan besar dan arah medan listrik di titik O akibat muatan Q1 saja. Berarti sekarang kita cuma ninjau yang bagian kiri aja, yang kanan kita abaikan, anggap aja gak ada. Berarti kalau kayak gitu, kayak tadi ya hukum Coulomb, ketika dia kayak gini, terus pusatnya di sini, kita bisa kita bisa meninjau medan listrik oleh muatan bagian dari si setengah lingkaran gitu. Jadi kan intinya kalau dia punya bentuk, kalau titik kan udah pasti kaki per R kuadrat. Tapi kalau punya bentuk kita harus ninjau bagiannya, partisinya. Kita misalkan dia itu di sini, bagian itu di sini. Dan kalau ninjau bagian itu biasanya nggak boleh yang di keadaan ekstrim. Misalkan di ujung atau enggak di sini di tengah-tengah itu biasanya nggak jalan nanti integral kita. Kita harus ninjau itu terhadap titik yang random biasanya. Misalkan ada sebuah muatan di sini dq. Dia kan bakal punya jarak jari-jari ini R. Iya, R besar misalkan. Dari sini dia bakal menghasilkan muatan listrik ke sana sebesar DE. Nah, cuman kembali lagi ke yang tadi. Kalau aku pecah dari sumbu X di sini, ketika dq di sini ngasih DE, dq di sini juga ngasih DE ke sana. DE jadinya ya. Kalau kayak gitu kan ke arah sumbu vertikal si E-nya kan bakal saling menghilangkan. Sehingga yang perlu kita pakai adalah medan listrik yang ke arah horizontal aja, yang ke sana. Kita proyeksiin aja ke sana. Misal DEX. Maka kita bisa tulis DEX-nya itu adalah DE. Kalau misal ini theta, cos theta. Nah, ini berarti theta juga kan. Berarti kalau kayak gitu, buat nyari totalnya kita integralkan kiri kanannya. Bentar, kita tulisin dulu. DEX itu adalah DE-nya kan K dq per R besar kuadrat. Jaraknya udah sama semuanya. Jadi kita nggak peduli. Kan cos theta. Kita integralkan kiri sama kanan. Integral dari dx-nya kan menjadi EX yang totalnya. Ini menjadi K per R kuadrat. Karena keduanya konstanta. Integral dq-nya kan menjadi lambda dikalikan panjang partisinya, panjang ini. Panjang ini kan sebenarnya R dikalikan dengan sudut kecilnya, R d theta. Dibagi dengan, sudah sih, cos theta. Gitu. Berarti kalau kayak gitu langsung kita integralin aja. EX sama dengan K lambda per R kuadrat dikalikan R integral cos theta d theta.
Kalau udah kayak gitu, ini coret, menjadi EX-nya adalah K lambda per R, integral cos theta jadi sin theta. Dari mana ke mana? Kita lihat dari theta ini 90 derajat berarti sampai dengan theta di sini. Kan theta itu terhadap X0 di sini. Berarti ketika di sini tetanya negatif 90 derajat. Gitu ya? Iya gak sih? Atau enggak ya? Cos theta, ini theta. Bener sih kayaknya. Bener banget. Oh iya bener. Berarti kan menjadi EX K lambda per R sin min 90 itu kan berarti min 1 dikurangi dengan 1 sin 90. Berarti jadi negatif 2K lambda per R. Nah gitu. Kenapa negatif? Ini kayaknya kesalahanku ketika masukin batas gitu. Mungkin kalau aku masukin dari negatif 90 sampai positif 90, ini kan menjadi 1 tambah 1 jadi positif gitu. Jadi ya pandai-pandai kita lah nanti ketika kita masukin batasnya. Atau kita bisa lihat di sini, oh ternyata ketemu negatif padahal secara logika kan positif. Berarti ya udah harusnya positif gitu kan. Nah, berarti kalau kayak gitu lambdanya kan sebenarnya Q1 per panjang totalnya PR gitu ya. Berarti menjadi 2K Q1 per PR dikalikan dengan R jadi PR kuadrat. Itu buat yang A. Berarti EX-nya dalam vektor ini ke arah sumbu X. Gitu. Kalau yang B itu di posisi mana muatan titik Q3 harus diletakkan agar medan listrik total di titik O menjadi 0. Nah, kalau kayak gini kan di titik O yang ini dia mendapat EX dari yang cincin ke kanan. Tapi dia juga dapat E dari Q2. Q2 positif berarti ke sana. E2. Nah, terus kalau kayak gini kita harus lihat apakah Q1-nya negatif ya. Q1-nya negatif berarti benar arahnya itu ke kiri di sini. E-nya negatif gitu. Harusnya negatif gitu. Harusnya negatif. Karena kan Q1-nya di sini negatif kan. Berarti di sini kan EX-nya. Terus E dari Q2-nya juga ke kiri. Berarti supaya dia jadi 0, E-nya itu harus ke kanan dari Q3-nya. Kalau kayak gitu, kita harus memposisikan muatan ketiga tuh di sebelah kirinya 0,0. Karena dia positif. E-nya itu pasti bakal keluar. Maka kalau kayak gitu, kita bisa tuliskan E3-nya itu harus sama dengan EX ditambah E2. E3-nya kan menjadi K Q3 per X3 yang mau kita cari kuadrat itu harus sama dengan EX-nya yang ini 2K Q1 per PR kuadrat. Negatifnya udah gak perlu ditulis karena kan cuma menunjukkan arah dan arahnya udah kita ubah ke kiri. Gitu. Ditambah E2-nya itu K Q2 per X2 kuadrat. X2-nya kan yang ini. Nanti dapat kita coret, maka dapat X3 kuadratnya itu adalah ya itulah gitu. Berarti X3-nya akar dari itu gitu. Agak panjang ya.
Gimana guys? Mantap-mantap soalnya. Kalau misal ketiganya negatif berarti di kanan kan? Iya, kalau misal nanti ketiganya negatif, kita harus naruh dia di kanan. Karena kalau negatif kan E-nya itu masuk ke diri dia sendiri. Kalau nanti ketiganya di kiri, dia negatif, E3-nya nanti bakal ke kiri, nggak jadi nol jadinya. Gitu. Tadi ada yang nanya. Mau nanya dong, itu kalau misalnya X3-nya udah ketemu, Y-nya itu tetap nol kan? Tetap di sumbu yang sama Y-nya. Karena E-nya itu cuma berarah ke sumbu X yang horizontal semua. Kecuali mungkin nanti dia ada yang ke sana gitu. Berarti kita harus tinjau E di sumbu Y-nya 0 sama E di sumbu X-nya 0 supaya ketemu posisi dari 3. Tapi kalau di sini udah pasti di 0 sih. Sama itu dong, sorry tadi belum ngerti yang dari Deki, terus tiba-tiba ada Lambda. Itu gimana ya maksudnya? Hmm. Oh itu kan lambda itu eh gimana ya? Kan kalau kita punya sebuah batang panjang dengan rapat massa persatuan panjang itu lambda, Q-nya itu menjadi lambda dikalikan panjangnya dia. Ini L gitu. Tapi ketika kita di list mark ini, kita biasanya ambil partisi atau bagian kecil. Di sini ketika dia bagian kecil yang panjangnya dx, dq-nya itu akan menjadi lambda dx. Lambdanya dikalikan panjangnya dia. Cuman kan di sini dia bentuknya gak lurus. Dia bentuknya lingkaran. Lingkaran itu berarti kalau aku tinjau di sini ini dq, yang panjang ini dx, makanya dq-nya itu menjadi lambda dikalikan dx. Tapi kan di sini itu gak ada hubungannya sama x. Adanya itu cuma hubungannya dengan theta. Berarti mau gak mau harus kita nyatakan x-nya itu dalam theta. Nah, ketika di lingkaran itu kan kalau lingkaran penuh itu kelilingnya adalah 2pi dikalikan jari-jari. Di mana sudut satu lingkaran penuh itu kan 2pi radian. Sedangkan kalau dia setengah lingkaran, panjang kelilingnya itu adalah pi dikalikan jari-jari. Setengah dikalikan 2pi jari-jari. Sedangkan kita tahu bahwa setengah lingkaran itu sudutnya pi radian. Artinya panjang busur lingkaran atau bagian lingkaran itu kalau sudut udah dalam radian tinggal kita kalikan dengan jari-jari. Jadi kalau ada sebuah lingkaran kayak gini, sudutnya ini theta, ini jari-jari, maka panjang ini adalah r theta. Gitu. Sekarang kita mau ninjau partisi di sini. Berarti aku giniin, ini jari-jarinya r, sudutnya itu cuma d theta. Berarti panjang ini menjadi r d theta. Atau d-nya lambda dikalikan r d theta. Kalau udah d theta sama cos theta, udah bisa kita integralin karena udah sama pengintegralnya. Begitu. Menjawab Oh gak gitu. atau Oke. gimana? Menjawab ya. Kasih. Aku ngambil-ngambil soal ini, entahlah ya dari mana tadi. Aman guys. Guys, ada yang mau nanya lagi nggak nih? Tidak kayak gitu.
Oke, mungkin kalau udah nggak ada yang mau nanya lagi, bisa diakhiri aja. Boleh ditutup, Tur. Kayak mungkin kalau udah gak ada yang ini lagi, selesai mungkin ya. Makasih semuanya. Mohon maaf kalau ada salah. Semoga gak makin bingung ya. Soalnya kan takutnya kalau aku takutnya kalau malah makin bingung gitu kalau belajar bareng gitu. Tapi semoga membantu besok-besok. Ya, semoga mudah lah besok. Makasih semuanya. Makasih tuh ngajarin semuanya. Pak Fatur ya, yang Jafar. Hehe. Boleh leave Zoom, guys. Nanti rekamannya di upload ya, di share. Linknya di-share juga aja yang link apa coret-coretannya tadi. Oh iya, iya. Thank you guys. Bye bye.